Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sedang bertanding dengan Tang Xindan dari Asosiasi Raja Alkemis. Dalam pertandingan tersebut, terdapat beberapa taruhan, yaitu bidang obat mujarab, dan juga di luar taruhan bidang obat, Ye Xingyun bertaruh secara pribadi dengan Gu Hun. Dia mempertaruhkan dengan iblis bermata enam. Sedangkan Gu Hun mempertaruhkan, jika dia kalah, dia akan memotong lengan kanannya. Pertandingan dimulai, Tang Xindan menggunakan lengan spiritual untuk memurnikan obat, sedangkan Ye Xingyun mengeluarkan api berbeda miliknya. Hasil akhir, Ye Xingyun berhasil menyelesaikan build tingkat 5 dengan kualitas build tingkat 6. Namun hasil tersebut tidak diterima oleh Gu Hun. Dia mengatakan Ye Xingyun curang karena menggunakan api berbeda yang dapat meningkatkan kecepatan pembuatan build dan juga dapat meningkatkan kualitas build-nya. Ye Xingyun menyindir Gu Hun. Dia adalah orang yang tidak tahu malu dan juga tidak mau mengakui kekalahan. Orang-orang yang ada di sana sependapat dengan Ye Xingyun. Gu Hun mengatakan kalau Ye Xingyun lah yang curang, tapi Gu Hun sendiri malah menggunakan lengan roh spiritual. Hal itu memang tidak tahu malu. Gu Hun terdiam menatap orang-orang yang mendukung Ye Xingyun. Avatar Puit Plim kembali muncul dari Gu Hun. Avatar itu membesar dan berkobar di depan semua orang. Orang-orang menjadi panik. Mereka berpikir Gu Hun akan melakukan pembunuhan, yang membuat mereka ketakutan dan ingin pergi dari tempat tersebut. Aura api semakin kuat muncul dari tubuh Gu Hun. Dia masih menatap orang-orang. Avatar tersebut tiba-tiba bergerak mengarah ke Tang Xindan. Hal itu membuat Ye Xingyun terkejut. Dia berusaha menghentikan tindakan tersebut, akan tetapi sudah terlambat. Api tersebut sudah melilit lengan Tang Xindan dan mengambil lengan spiritual. Lengan itu pun terbang diselimuti api Puit Plim. Setengah lengan tersebut terlepas. Tang Xindan langsung terjatuh. Ye Xingyun berusaha membantu temannya. Dia sudah berada di depan Tang Xindan. Melihat temannya diperlakukan seperti sampah, Ye Xingyun sangat kesal. Dia benar-benar marah. Lengan roh dibawa ke Gu Hun. Dia menangkap lengan tersebut. Dia tersenyum menatap Ye Xingyun, mengatakan Tang Xindan ini awalnya adalah mayat. Karena dia tidak memiliki nilai, dia tidak ingin menyimpannya lagi. Mendengar hal itu, Ye Xingyun melemparkan makian kepada Gu Hun. Gu Hun tertawa, mengatakan merupakan kehormatan besar bisa membunuh teman lama Presiden Ye. Setelah mengucapkan hal itu, Gu Hun mengakui kekalahannya. Mendengar pengakuan, orang-orang yang menonton berpikir, apakah dia akan menyerahkan bidang obat mujarab dan juga semua alkemis tingkat menengah dari Persatuan Alkemis. Mereka juga berpikir, apa yang akan terjadi kepada alkemis tersebut yang sudah memberontak kepada Persatuan Alkemis. Saat ini, orang-orang tersebut malah diserahkan oleh Gu Hun ke Persatuan Alkemis. Ye Xingyun kembali menanyakan, apakah baru saja Gu Hun mengakui kekalahan? Gu Hun menjawab, dia akan membiarkan para alkemis itu kembali ke Persatuan Alkemis. Dia juga menyuruh Gusang yang ada di sampingnya kembali ke Persatuan Alkemis. Gusang merespon, sepertinya dia tidak ingin melakukan hal tersebut. Gudan langsung berteriak ke Gusang yang masih tidak kembali ke Persatuan Alkemis. Mendengar teriakan tersebut, Gusang mulai berjalan ke arah Gudan. Setelah merasa semuanya beres, Gu Hun berencana meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, dihentikan oleh Ye Xingyun. Dia menanyakan, apakah Gu Hun melupakan sesuatu? Gu Hun menyarankan Ye Xingyun agar dia tidak melangkah terlalu jauh. Ye Xingyun meminta Gu Hun menepati janji seperti seorang pria. Dan jika dia tidak menepati janji, Ye Xingyun yakin tidak akan ada orang yang mau bekerja padanya. Mendengar perkataan Ye Xingyun, Gu Hun meminta Avatar Puit Plim membawakannya pedang. Dia akan menepati janji yang telah dikatakan. Puit Plim mengatakan dia tidak memiliki pedang. Kemudian Gu Hun melirik orang-orang yang ada di sana, meminta mereka memberikannya pedang. Namun tidak ada yang berani memberikan pedang untuk memotong lengan Gu Hun. Di belakang, Ye Xingyun langsung mengambil pedang tanpa ampun dan mengeluarkannya dari sarung. Dia berkata, biarkan aku yang membantumu. Tebasan dilepaskan oleh Ye Xingyun. Seketika, lengan Gu Hun terpotong oleh pedang tanpa ampun. Ye Xingyun tidak pernah takut melakukan hal gila seperti itu. Gu Hun tidak menatap Ye Xingyun. Dia berkata, Ye Xingyun, aku akan mengingatmu. Gudan yang berada di samping Ye Xingyun tidak percaya bahwa laki-laki tua itu akan menepati janjinya. Ye Xingyun berkata, begitu dia melanggar janjinya, akan sulit baginya untuk meyakinkan orang-orang, apalagi mencapai tujuan utamanya, berurusan dengan Persatuan Alkemis. Ye Xingyun maju ke depan orang-orang. Dia mengatakan, permainan telah selesai.
dan dia ingin mengumumkan hal penting. Orang-orang terdiam mendengar perkataan Ye Xingyun. Setelah suasana tenang, Ye Xingyun mengatakan, setiap orang yang bersedia bergabung dengan Persatuan Alkemis akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Namun saat ini, Master di ranah Huangji lapisan pertama sampai lapisan kelima akan mendapatkan pil kelas 4 setiap bulannya. Mendengar keuntungan yang diberikan oleh Ye Xingyun, mata orang-orang langsung berbinar. Ye Xingyun kembali berkata, adapun Master di ranah Huangji lapisan ke-6 sampai lapisan ke-8 akan mendapatkan pil kelas 5 setiap bulannya. Dan Master di lapisan ke-9, ranah Huangji, akan diberikan 2 pil kelas 5 setiap bulannya. Keterkejutan dirasakan oleh orang-orang. Mereka tidak menyangka Persatuan Alkemis akan sebaik itu. Ye Xingyun terus meyakinkan orang-orang dengan keuntungan yang didapat. Hal itu membuat orang-orang semakin bersemangat dan memuji-muji Ye Xingyun. Di lain sisi, Gu Hun berjalan menjauh. Dia juga mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun, yang membuatnya sangat marah. Kemudian dia berkata, aku harap kau dapat menikmati hidupmu selama sebulan. Di dalam aula pertemuan keluarga Gu, setelah keributan yang diciptakan oleh Ye Xingyun, Gu Tianhe berteriak, menyuruh semua orang diam. Dia mengumumkan, di masa depan, Serikat Alkemis akan diatur oleh Presiden Ye. Dia bertanya, meminta pendapat orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang mendengar perkataan Gu Tianhe mulai berpikir, bagaimana cara Presiden Ye akan menerapkan sistem kerja. Mereka juga mengingat prestasi yang telah dibuat oleh Ye Xingyun untuk Persatuan Alkemis. Tapi ada juga yang berpikir, bagaimana keluarga Gu mereka akan dipimpin oleh orang luar, bukan dari keluarga Gu. Di lain sisi, Gu Xin dan Gu Su langsung setuju dengan keputusan Gu Tianhe. Gu Dudao dan Gu Dan juga tidak masalah dengan keputusan yang diambil Gu Tianhe. Mendengar keputusan para petinggi, Gu Tianhe bertanya kepada anggota keluarga Gu, bagaimana pendapat mereka. Akhirnya, mereka setuju dengan keputusan Gu Tianhe. Ye Xingyun langsung berdiri. Dia tidak menyangka mereka semua sangat percaya kepadanya. Dengan begitu, Ye Xingyun tidak perlu basa-basi lagi. Mereka semua mengetahui sebulan lagi akan ada perang di Egg Wasteland. Keluarga Sangwan, keluarga Zhu, dan keluarga Wang, ketiga keluarga besar tersebut telah bersatu. Dan sekarang, pengkhianat Gu Hun mendirikan persatuan alkemisnya sendiri, yang berarti kesabaran mereka semua sudah habis. Meski mereka telah memenangkan pertandingan kemarin dan memperoleh bidang obat mujarab, Ye Xingyun sangat yakin mereka tidak akan menyerah begitu saja. Gu Tianhe juga berpikir sama. Dia meminta pendapat Ye Xingyun. Ye Xingyun memerintahkan mengirim beberapa ahli lagi untuk menjaga bidang obat mujarab. Tapi Gu Tianhe tidak boleh menggunakan orang-orang yang baru saja direkrut. Gu Tianhe mengerti dengan maksud Ye Xingyun. Tiba-tiba, seseorang datang. Dia membuka pintu. Orang tersebut begitu tergesa-gesa. Ye Xingyun menanyakan, apakah ada masalah mendesak yang ingin dilaporkan? Apakah ada yang terjadi dengan bidang obat mujarab? Bawahan yang datang membenarkan hal itu. Kemudian dia menakupkan tangan, mengatakan sekelompok orang bertopeng datang ke bidang obat mujarab dan menghancurkan bidang obat tersebut. Seketika, aura gelap muncul dari orang-orang yang ada di sana. Mereka tidak menyangka pergerakan yang dilakukan oleh Gu Hun begitu cepat. Dengan cepat, Ye Xingyun mengajak orang-orang segera pergi ke bidang obat. Berpindah ke bidang obat mujarab. Ada beberapa orang yang ada di sana. Sambil membakar bidang obat, mereka berkata, dasar Ye Xingyun, kalau aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku tidak perlu membiarkannya tetap ada. Salah satu dari pelaku yang merusak bidang obat adalah Gu Hun. Dia kembali berkata, tanpa bidang obat mujarab, dia ingin melihat bagaimana Ye Xingyun akan menyuling obat kelas 5. Tanpa pil kelas 5, apakah masih ada yang ingin bergabung dengan Persatuan Alkemis? Dengan begitu, keluarga Gu akan hancur. Dia tertawa terbahak-bahak mengetahui bagaimana ekspresi jelek Ye Xingyun dan juga keluarga Gu. Kemudian dia berencana pergi. Saat ini, Ye Xingyun dan kelompoknya sudah tiba. Dia bertemu dengan Gu Hun. Ye Xingyun yang melihat Gu Hun akan pergi, buru-buru menghentikannya. Gu Hun tidak menyangka kelompok Ye Xingyun datang begitu cepat. Ye Xingyun tertawa. Dia berkata, kau ingin tahu bagaimana kami bisa datang dengan begitu cepat? Jika kau bisa menempatkan orang-orang di keluarga Gu, maka aku juga bisa menempatkan hal yang sama. Menempatkan orang-orang di istanamu. Keringat keluar dari dahi Gu Hun. Dia menunjuk ke Ye Xingyun dengan terbata-bata meminta bantuan Avatar Point Flame. Seketika, Avatar Point Flame langsung membesar dan berkobar. Di saat yang sama, Gu Dudao melesat menyerang api tersebut.
Ye Xingyun menatap Guhun, mengatakan, hari ini mereka akan mengambil kepalanya. Gu Tianhe juga tidak sabar melakukan hal itu. Ketakutan muncul dari wajah Guhun. Dia melangkah mundur hingga akhirnya dia terjatuh. Tubuh Guhun terus gemetar melihat tangan Gu Tianhe mendekat ke arahnya. Di saat kritis bagi Guhun, tiba-tiba sesosok muncul di depannya yang membuat Gu Tianhe terkejut. Orang yang muncul adalah Sang Wan Qianqiu. Dia tidak percaya Gu Tianhe akan turun tangan mengambil tindakan. Gu Tianhe berkata, pengkhianat keluarga Gu, tentu saja dia harus menyingkirkannya. Kemudian, Gu Tianhe melirik Ye Xingyun, ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Sang Wan Qianqiu juga melirik ke arah Ye Xingyun. Dia berteriak, beraninya kau melakukan hal itu di depanku. Saat ini, Ye Xingyun melesat ke arah Guhun. Dia bersiap untuk membunuhnya. Tapi, Sang Wan Qianqiu berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Serangan telapak tangan berhasil mendarat di dada Ye Xingyun. Gu Tianhe berusaha menghentikan Sang Wan Qianqiu. Seketika, Gu Dudao muncul di samping Ye Xingyun. Dia berteriak ke Sang Wan Qianqiu atas tindakan penyerangan yang baru saja dia lakukan. Sang Wan Qianqiu membantah tuduhan yang dilemparkan oleh Gu Dudao. Dia mengatakan, melihat Ye Xingyun mengejar masterku, jadi dia berusaha menyelamatkannya. Ye Xingyun tidak mempedulikannya. Dia meminta Sang Wan Qianqiu melepaskan kakeknya. Sang Wan Qianqiu menjawab, apa yang kau katakan? Dia sama sekali tidak mengerti. Ye Xingyun kembali menegaskan, kalau Sang Wan Qianqiu tidak perlu berpura-pura. Yang membunuh putranya adalah Ye Xingyun, bukan kakeknya. Sang Wan Qianqiu tertawa. Dia tidak menyangka akan ada seseorang seperti Ye Xingyun di antara keturunan keluarga Ye yang sudah hancur. Dia bertanya ke Ye Xingyun apa yang dia bisa berikan sebagai pertukaran dengan Ye Wuhai. Ye Xingyun bertanya balik apa yang diinginkan Sang Wan Qianqiu. Dengan santai, dia menjawab, hanya menginginkan buah jiwa. Gu Tianhe langsung berteriak, buah jiwa adalah sesuatu yang legendaris. Kemudian dia bertanya, apakah Sang Wan Qianqiu sengaja meminta segalanya menjadi sulit? Sang Wan Qianqiu menjawab, dia hanya mengatakannya dengan santai. Jika tidak bisa, maka mereka akan melupakannya. Ye Xingyun bertanya, apakah dengan memberikan buah jiwa, kakeknya akan dilepaskan? Sang Wan Qianqiu membenarkan hal itu. Jika benar Ye Xingyun memilikinya, dia ingin melihat buah jiwa tersebut. Ye Xingyun tidak percaya dengan perkataan Sang Wan Qianqiu. Jadi dia meminta Sang Wan Qianqiu menunjukkan kakeknya terlebih dahulu. Baru Ye Xingyun akan memberikan buah jiwa tersebut. Sang Wan Qianqiu melirik ke Guhun, memintanya pergi membawa Ye Wuhai kemari. Dia juga memberikan ancaman kepada Ye Xingyun. Jika dia membodohinya, maka tidak hanya kakeknya yang dalam bahaya. Melihat Sang Wan Qianqiu pergi, Ye Xingyun langsung menghentikannya. Yang menyebabkan Sang Wan Qianqiu menjadi kesal. Dia berbalik dan bertanya, apalagi yang diinginkan Ye Xingyun? Ye Xingyun menginginkan kakeknya kembali dalam keadaan utuh. Jika ada sedikit bekas luka, maka kesepakatan di antara mereka akan berakhir. Sang Wan Qianqiu kembali berpikir, apakah benar Ye Xingyun memiliki buah jiwa? Dia mengangkat tangan, meminta Guhun segera membawa Ye Wuhai. Sebuah portal muncul. Dari dalam portal, seseorang keluar. Gu Dudao melirik Ye Xingyun. Dia juga merasa ragu. Apakah benar Ye Xingyun memiliki buah jiwa? Sesaat, Guhun keluar sambil membawa Ye Wuhai. Sang Wan Qianqiu menatap Ye Xingyun, mengatakan kalau dia telah membawa Ye Wuhai. Kemudian menanyakan, bagaimana dengan buah jiwa? Ye Xingyun mengeluarkan sesuatu, kemudian melemparkannya kepada Sang Wan Qianqiu, yang membuatnya sangat terkejut. Hal yang dilemparkan oleh Ye Xingyun benar-benar adalah buah jiwa. Dia bertanya, dari mana Ye Xingyun mendapatkan buah tersebut? Namun Ye Xingyun tidak menghiraukan dan meminta Sang Wan Qianqiu melepaskan kakeknya. Sang Wan Qianqiu terbawa suasana. Dia begitu bahagia ketika mendapat buah jiwa. Di samping, Ye Wuhai sudah dilepaskan. Dia mendekat ke Ye Xingyun, mengatakan buah jiwa itu sepadan dengan pil tingkat 7. Hal itu tidak sepenting dirinya. Di samping, Sang Wan Qianqiu bergumam, kesepakatan yang mereka buat terlalu bagus untuknya. Ye Xingyun ini sungguh bodoh. Ye Xingyun memperhatikan kakeknya, memastikan dia tidak mengalami masalah. Kemudian mengatakan, kehidupan kakeknya jauh lebih penting dari buah jiwa. Ketika Sang Wan Qianqiu akan pergi, Ye Xingyun kembali menghentikannya. Dia mengingatkan Guhun agar membersihkan lehernya. 1 bulan lagi, Ye Xingyun akan mengambil kepalanya. Setelah itu, dia akan menghancurkan keluarga Sang Wan. Guhun menatap Ye Xingyun dengan penuh amarah. Sang Wan Qianqiu memperingatkan Ye Xingyun, apa yang dia katakan tidak akan bisa ditarik kembali. Ye Xingyun kembali berkata, menurutnya, kekuatan Sang Wan Qianqiu, keluarga Wang, dan keluarga raksasa
akan segera berakhir. Sangwan Qiankyu melirik, mengatakan, apakah keluarga Sangwan mereka atau kelompok Ishingyun yang akan menghilang. Dia melirik Gu Dudao dan menawarkan untuk bergabung dengan Sangwan Qiankyu.